Salam sejahtera semuanya. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan pelatihan perancangan model Smart School pada sekolah SMA AN 23 Jakarta. Pelatihan ini diketuai oleh Dr. Insinyur Endah Setianingsih, MT, sebagai ketua tim pengusul, serta anggotanya yaitu Yohanes Calvinus, ST, MT. Pelatihan ini terlaksana atas pendanaan dari LPP Universitas Tarumanagara. Nah, teman-teman pasti udah penasaran dong, gimana cara model Smart School ini bekerja. Nah, kita langsung aja ke yang pertama, yaitu penjelasan tentang konsep Smart School-nya sendiri. Smart School ini, atau sekolah pintar, adalah sistem yang mengotomasi sekolah. Konsep ini diambil dari Smart Home, yaitu rumah pintar. Nah, Smart School ini bertujuan untuk menciptakan situasi sekolah yang lebih kondusif serta aman, sehingga kalian dapat menjalankan kegiatan kalian dengan nyaman dan lancar. Smart School ini dilengkapi dengan 5 modul. Yang pertama adalah sensor pendeteksi banjir. Ini akan mendeteksi jika air melebihi selokan. Yang kedua adalah sensor pendeteksi kebakaran. Ini akan mendeteksi jika ada api dalam ruang kelas. Yang ketiga adalah bel sekolah otomatis. Akan berbunyi jika menandakan pergantian pembelajaran secara otomatis. Yang keempat adalah tombol darurat. Ini jika ditekan akan membunyikan alarm. Yang kelima adalah lampu toilet otomatis. Yang jika kita masuk ke toilet, lampu akan menyala secara otomatis. Berikut merupakan pengenalan komponennya. Baik, komponen yang pertama adalah microcontroller Arduino Nano. Yang kedua adalah kabel penghubung Arduino Nano dengan USB. Yang ketiga adalah breadboard. Yang keempat adalah water level sensor. Yang kelima adalah sensor pendeteksi api. Yang keenam adalah sensor RTC. Yang ketujuh adalah modul button. Yang kedelapan adalah sensor peer. Yang kesembilan adalah modul buzzer. Yang kesepuluh adalah LED. Yang kesembilan adalah kabel female to male. Pada perancangan modul pendeteksi banjir diperlukan microcontroller dan breadboard, water level sensor, dan juga modul buzzer. Bisa kita lihat di sini, water level sensor memiliki input DS, VCC, dan ground. Water level sensor berguna untuk mendeteksi air. Bisa kita lihat yang di sini akan mendeteksi air, dan jika mendeteksi air akan mengirimkan input ke microcontroller, dan microcontroller akan mengirimkan outputnya ke buzzer agar berbunyi. Berikut merupakan program untuk modul pendeteksi banjir. Berikut merupakan cara memasukkan program ke microcontroller. Yang pertama yaitu sambungkan microcontroller ke komputer atau laptop. Setelah itu kita ke tools, lalu ke bagian port untuk memilih port di mana microcontroller kita colok. Setelah kita pilih portnya, program ini akan kita upload ke microcontroller dengan cara klik tombol upload ini yang ada di kiri atas. Setelah diklik, di kanan bawah akan terlihat progresnya. Kita tunggu sampai selesai. Setelah selesai, dia akan menunjukkan tulisan dan uploading. Baik, ini merupakan water level sensor dan modul buzzer yang telah saya pasang sesuai dengan pinnya di breadboard. Mari kita coba. Kita ini akan masukkan tegangannya. Setelah itu kita tes.
Pada perancangan modul pendeteksi kebakaran diperlukan microcontroller dan breadboard, sensor pendeteksi api, dan juga modul buzzer. Bisa kita lihat di sini pin dalam sensor pendeteksi api ada 4, A0, D0, GND, dan VCC, tapi kita hanya menggunakan D0, GND, dan VCC. Sensor pendeteksi api akan mendeteksi jika ada api dan mengirimkannya ke microcontroller sehingga bisa diteruskan agar modul buzzer bisa berbunyi. Berikut merupakan program untuk modul pendeteksi kebakaran. Berikut merupakan sensor pendeteksi api dan modul buzzer yang telah dimasukkan sesuai dengan pin pada programnya. Baik, kita akan mencobanya. Jika sensor api mendeteksi api, maka buzzer akan berbunyi. Pada perancangan modul bel sekolah otomatis menggunakan microcontroller dan breadboard, sensor RTC, dan modul buzzer. Bisa kita lihat di sini, di sensor RTC memiliki 6 pin, tapi kita hanya menggunakan 4, yaitu SCL, SDA, VCC, dan ground. Nah, sensor RTC ini akan memberikan waktu secara real time. Bisa kita lihat di sini baterai, jadi dia tidak akan berhenti memberikan waktu. Dan dengan program, jika waktu yang sudah ditentukan, sensor RTC akan mengirimkan input ke microcontroller dan microcontroller akan membunyikan buzzer. Berikut merupakan program untuk modul bel sekolah otomatis. Baik, berikut merupakan contoh dari sensor RTC dan modul buzzer yang telah dimasukkan ke breadboard sesuai dengan pinnya. Pada perancangan modul tombol darurat menggunakan microcontroller dan breadboard, modul buzzer, dan juga modul button. Bisa kita lihat sini, modul button digunakan sebagai inputnya. Bisa kita lihat VCC, ini berikut merupakan outputnya, dan GND. Modul button akan mengirimkan tegangan jika ditekan dan akan diproses oleh microcontroller, dan modul buzzer akan mengeluarkan suara. Berikut merupakan program untuk modul tombol darurat. Berikut merupakan modul button dan modul buzzer yang telah dimasukkan ke breadboard sesuai dengan pinnya pada program. Baik, sekarang mari kita coba. Jika push button ditekan, maka akan mengeluarkan bunyi. Pada modul lampu toilet otomatis menggunakan microcontroller dan breadboard, sensor PIR, dan juga LED. Bisa kita lihat di sini, sensor PIR memiliki 3 pin, VCC, out, dan GND. Sensor PIR akan mendeteksi pergerakan. Misalnya kita lihat di sini, dia akan mendeteksi pergerakan dan akan meneruskannya ke microcontroller sehingga microcontroller dapat menyalakan LED. Bisa kita lihat di sini LED memiliki yang kecil dan gede. Bisa kita lihat di sini, kalau yang kecil itu menandakan plus, sedangkan yang gede itu menandakan minus. Ada seperti coakannya, bisa kita lihat. Berikut merupakan program untuk modul lampu toilet otomatis. Baik, kita lihat di sini sensor PIR telah dipasang sesuai dengan pinnya dan juga LED juga. Baik, sekarang akan kita coba. Kita masukkan tegangannya.
LED akan menyala jika mendeteksi pergerakan. Berikut merupakan perancangan maket untuk Smart School ini. Karena maket sudah dibuat, maka modul-modul yang tadi akan dijadikan satu kesatuan menjadi modul Smart School. Dan juga programnya akan disatukan. Ini merupakan program dari modul-modul yang telah disatukan tadi. Nah, berikut merupakan microcontroller yang telah dimasukkan program. Nah, pertama-tama kita akan membuat jumper-jumper untuk mempermudah pemasangannya. Jadi yang pertama, seperti yang bisa dilihat di sini plus dan minus ini menandakan VCC dan ground. Yang di sebelah sini juga. Jadi kita akan menyambungkan ground ke minus dan VIN ini ke plus. Sedangkan yang sebelah kanan ini, V ini kita ambil dari yang sini, 3V3. Untuk groundnya diambil dari sini. Nah, untuk ini, untuk sensor RTC nya sehingga dapat ditaruh di breadboard. Untuk modul relaynya juga akan ditaruh di breadboard dengan menggunakan jumper ini. Nah, yang pertama pemasangan sensor water level atau sensor banjir. Bisa kita lihat di sini, yang S ini menandakan inputnya, sedangkan yang plus dan minus itu VCC dan ground. Bisa kita lihat ya warnanya ya. Yang ungu berarti berada di A0 sesuai dengan yang tadi, A0. Nah, yang ini VCC dan ground. Abu-abu VCC, yang putih ground. Kita tempelkan ke yang ini. Nah, selanjutnya untuk modul sensor pendeteksi kebakaran, ini merupakan sensor pendeteksi api. Nah, seperti yang tadi kita hanya menggunakan DO, GND, dan VCC. Nah, DO-nya ini yang coklat, GND yang merah, VCC yang oranye. Nah, langsung aja kita masukkan yang coklat ini ke D4. D4 kita lihat kalau teman-teman sini. Nah, untuk GND dan VCC-nya tadi, GND itu yang merah ya, jadi kita masukkan aja langsung ke ininya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk yang modul bel sekolah otomatis kan menggunakan sensor RTC. Nah, kita bisa lihat sini yang kita pakai kan yang SCL, SDA, VCC, dan GND. Nah, dari kabel jumper yang kita udah buat tadi, nah kita tinggal colok aja ke sini VCC, GND. Nah, kan dipakai yang hanya 4 kan. Nah, di sini kita colok aja. Nah, yang selanjutnya untuk modul tombol darurat, kita colok dulu pertama. Bisa dilihat di sini yang VCC, GND, dan outputnya ya. Nah, yang VCC GND-nya kita masukkan ke sini.
Nah, setelah itu yang inputnya kita masukkan ke D6. Jadi selanjutnya untuk yang sensor untuk toilet otomatis menggunakan PIR, kita lihat dulu VCC out GND. Out ini yang merupakan ke inputnya, VCC GND ke VCC GND nya. VCC GND, dan ini inputnya kita masukkan ke D5. Nah, untuk outputnya ini relay buzzer, kita colok ke yang kita udah buat jumpernya tadi di sini. Dan kita lihat di sini outputnya di tengah, VCC dan GND di kiri kanannya. Nah, kita colok aja sesuai ininya seperti ini. Nah, untuk output keduanya, yang minus ini di LED menunjukkan plus, yang bagian yang lebih besar menunjukkan minus. Jadi yang minus ini kita masukkan ke GND, yang plus ini kita masukkan ke D3. Nah, sedikit tips untuk pemasangan ini, kabel-kabel ini bisa kita perpanjang sesuai dengan marketnya. Jadi ntar teman-teman bisa copot lagi ini, terus kita sambung lagi, kita panjangin lagi kabelnya sehingga bisa ditaruh di marketnya. Terus jangan lupa VCC GND-nya tuh tidak boleh kebalik ya. Jadi ini microcontroller yang telah dipasangi kabel, tapi ada beberapa kabel yang sudah saya ganti. Nah, ini akan ditaruh di ruang yang pertama seperti ini tempatnya ya. Kita bisa lihat sensor-sensor. Nah, sesuai yang tadi, pertama kita akan melakukan penempatan sensor water level ini. Nah, sensor water level ini akan ditaruh melewati lubang sini. Jadi pertama kita cabut dulu. Kita ingat ya teman-teman ya, posisi kabelnya di mana aja. Jadi seperti ini, melewati ini, lalu ini dicolok lagi. Seperti ini. Nah, selanjutnya untuk yang sensor pendeteksi api ini akan melewati lubang ini dan mendeteksi di sini, di ruang keras yang ini. Jadi pertama kita ingat dulu kabelnya, yang putih di VCC ya, berurutan. Jadi ini kita copot, kita masukkan ke sini, kita ulur lagi. Nah, kita masukkan ke sini, kita colok lagi. Ada posisinya di sini jadinya. Nah, selanjutnya untuk yang tombol darurat, kita ingat lagi posisinya ya, seperti ini. Jadi tombol darurat akan ditaruh di depan kan, kita masukkan lewat lubang yang ini. Seperti ini. Ya, jadi ntar di sini posisinya. Nah, untuk sisanya yaitu sensor PIR dan LED akan ditaruh di atas ruangan toilet ini. Jadi pertama dari tutup yang ini
kan ada lubang untuk di atas sini. Ini kabelnya akan masuk ke sini. Jadi akan saya contohin dulu. Jadi ini pertama dicopot dulu ya. Yang diingat lagi ini urutannya. Nah, situ kabel melewati lubangnya ini. Lalu LED-nya juga. Tuh. Ini akan yang LED-nya akan masuk lewat sini, di sini. Dan ini kabel yang sensor pil tadi kita colok lagi. Ya, tadi masukkan seperti ini. Dan untuk kabel power mikronya kita akan masukkan lewat yang ini. Jadi ini masuk, ntar langsung aja colok ke mikronya. Seperti ini. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Thanks.